Nah, oke, sip. Hai, selamat malam, Bro Philip. Akhirnya bisa juga gitu ya. Gangguan teknis jadinya ya. Iya. Oh. Oke, teman-teman perkenalkan. Jadi di depan saya, di depan layar saya ya, atau di atas saya sekarang. Ini adalah namanya Bro Philip Pranata. Gitu ya. Beliau adalah seorang full time di bidang trading saham dan beliau juga sebagai sebagai owner dari Regent School di Bali, gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lama lagi, pada malam ini kita akan bicara tentang saham, gitu. Apa lika-liku, seluk-beluk, hal-hal yang seringkali mungkin sungkan untuk ditanyakan, jangan sungkan. Malam hari ini silakan tanya aja. Jadi Bro Philip, sekarang saya mau nanya nih, sebenarnya apakah langsung aja ya to the point ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah sebenarnya kita masih ada peluang untuk meraih keuntungan di COVID-19 ini untuk di saham? Atau Bro Philip mungkin menjelaskan dulu prinsip-prinsipnya gitu untuk di saham? Ya, pada prinsipnya kita sebetulnya harus kembali kepada apa sih sebetulnya saham itu. Yep. Saham itu adalah sebuah produk investasi sebetulnya. Cuman produk investasi ini sangat-sangat liquid dan diperdagangkan setiap harinya. Sehingga banyak juga orang yang memanfaatkannya untuk jual beli, begitu, Kofandi. Nah, kalau pertanyaannya adalah sekarang di masa pandemi ini, apakah masih ada peluang untuk untung di saham seperti yang Kofandi tanyakan? Di dalam saham itu pendekatannya untuk berinvestasi di saham itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah pada waktu kita mengambil posisi sebagai investor di saham. Dan yang kedua itu ada juga orang-orang yang mengambil posisi sebagai trader namanya di saham. Trader itu seperti kalau kita bayangkan, anggaplah seperti emas. Ada toko emas, ada juga orang yang suka beli emas untuk ditaruh jangka panjang. Itu seperti gitu dah. Kurang lebih perumpamaannya ya. Ya, perumpamaannya. Nah, kalau untuk sekarang masa pandemi, seperti pastinya kita semua juga sudah tahu bahwa IHSG, indeks harga saham gabungan untuk yang belum tahu, kita itu adalah indeks yang gabungan dari semua saham-saham yang diperjualbelikan di bursa Indonesia. IHSG ini sudah turun cukup banyak dari titik tertingginya. Kalau kita menghitung dari tahun lalu, jadi dalam 1 tahun terakhir, IHSG ini sudah turun kurang lebih 30-an% dari titik tertinggi. Ya, nah otomatis kalau sekarang kita berbicara masalah peluang, pastinya kalau kita yakin dan percaya bahwa negara kita Indonesia ini bisa melewati pandemi ini dengan baik dan suatu saat kita akan keluar bigger and better, pastinya IHSG ini pasti akan naik kembali gitu. Jadi kalau kita mau memposisikan diri sekarang sebagai seorang investor, ya besar peluangnya bahwa kita itu akan meraup untung di kemudian hari. Tapi investor itu mikirnya itu panjang, Kofandi. Bukan beli hari ini, minggu depan mau jual. Atau beli hari ini, besok mau jual. Nggak seperti itu kalau investor. Investor selalu akan berpikir, saya beli, taruh aja dulu, 1 tahun, 2 tahun ke depan, saya jual. Itu sudut pandangnya investor seperti itu. Nah, kalau untuk trader itu berbeda. Karena untuk trader, dia itu jual beli gitu. Untuk trader sebetulnya tidak ada waktu yang tidak tepat untuk masuk ke market. Karena seperti saya seorang trader, saya ada di market setiap hari gitu. Belum tentu saya jual beli setiap hari, tapi saya selalu ada di market setiap hari. Cuman kalau saya mau bilang menjadi seorang trader dan menjadi seorang investor itu lebih sulit jadi seorang trader kalau menurut saya. Karena ada begitu banyak yang kita harus pelajarin dan ada masa trial dan error yang kita juga harus lalui. Sama lah seperti kalau kita
merintis pekerjaan apapun, pasti di awal-awalnya ada masa riset, ada masa merintis lah, nyoba-nyoba. Kalau cari mana metodenya yang benar, seperti itu, Pak Fandi. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Pak Fandi, ada nggak sih sekarang peluang? Pastinya ada. Saya nggak bilang bahwa kalau kita beli sekarang, minggu depan dia harganya langsung naik, nggak seperti itu. Tapi pastinya kalau IHSG udah turun 35%, akan sangat mungkin kalau dia naik ke titik yang sama seperti tertinggi tahun lalu. Dalam arti naik 35%. Gitu. Oke. Itu Nah, sih menurut saya. ngomong-ngomong nih, Bro Philip, kapan pertama kali bergabung ke saham? Dan mungkin bisa cerita kenapa kok bisa jatuh cinta sama saham sehingga memutuskan untuk full time di ini investasi atau trading saham ini? Ya, jadi saya mulai trading saham itu tahun 2008, Pak Fandi. Jadi 2008. sudah 12 tahun. 12 tahun saya trading di saham ini. Pada waktu itu saya ada merintis satu pekerjaan. Waktu itu saya buka tambak, tapi tidak berhasil begitu. Dan susah sekali untuk waktu itu cari penjualan, susah sekali. Nah, di waktu-waktu yang sulit seperti itu, ya puji Tuhan ya, Tuhan buka jalan untuk saya. Saya mau coba-coba untuk trading saham. Kalau teman-teman pada waktu itu tahu, 2008 itu adalah waktu crash yang pertama, yang gede. Waktu itu kasusnya subprime mortgage di Amerika. IHSG pada waktu itu turun 60% dari titik tertingginya, Pak Fandi. Jadi to put this crash into perspective ya, sekarang tuh kita baru turun, anggaplah 35%. Waktu itu tuh turun 60%, Pak Fandi. Ya. Nah, saya memulainya pada waktu itu, persis di bibir jurang sebelum terjun bebas. Gitu. Oh, ya. Jadi, saya coba-coba, dan kebetulan pada waktu saya pertama kali atau kedua kali nyoba, itu saya untung. Dan untungnya cukup banyak sih. Sehingga, ya, membuat saya agak, ternyata nggak sesusah itu, gitu loh. Ternyata, aku bisa untung banyak nih, gitu. Jadi saya agak, ya, menganggap remeh lah, enteng lah, gitu. Tapi ya, ya seperti saya katakan kepada Bro Fandi bahwa tidak ada sesuatu itu yang mudah, gitu loh. Dimanapun di seluruh dunia ini, kalau mau dapat satu pekerjaan yang oke, pastinya nggak gampang. Semuanya ada prosesnya. Nah, itu saya belajar dari situ. Jadi pada waktu saya masuk, benar-benar saya masuk, saya itu, saya langsung anggaplah saya bicara angka ya. Waktu itu saya masuk dengan modal 100 juta waktu itu, Pak Fandi. Untuk itu ya. Dan jangan salah, saya sebelum masuk itu saya belajar dulu. Saya baca buku-buku, saya coba belajar analisanya. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah mulai lihat-lihat saham, mungkin pasti tahu apa yang saya bicarakan. Saya bisa disinggung dikit aja, Bro. Gitu, apa bedanya gitu. Jadi kalau untuk gitu saham, jadi kalau untuk saham, bagaimana caranya kita bisa memilih saham perusahaan apa yang kita beli supaya harganya naik di masa yang akan datang? Ada dua analisa yang kita pilih sebetulnya. Yang pertama itu namanya analisa fundamental. Bagaimana caranya kita melakukan analisa fundamental? Yang pertama itu, kalau analisa fundamental itu kita lihat laporan keuangan perusahaan tersebut, Pak Fandi. Jadi perusahaan yang listing di bursa, perusahaan terbuka kalau namanya di Indonesia, mereka harus mengeluarkan laporan keuangan 1 tahun 4 kali, setiap 3 bulan, setiap kuartal. 3 bulan ya. Dan kita mengaksesnya di website www.idx.co.id. Itu websitenya bursa. It's available for everyone gitu loh. Tapi jangan salah, dari banyak orang yang saya temuin yang coba-coba trading di saham, jarang sekali orang yang baca laporan keuangan sebetulnya. Lebih suka join sebuah forum, dengar di situ, beli ini, beli itu, atau cari rekomendasi kemana. Padahal bukan itu sebetulnya. Analisa fundamental, kita lihat perusahaan ini sebetulnya seperti apa, asetnya berapa, utangnya gede apa enggak, utangnya itu berbunga apa enggak, gitu. Terus habis itu setelah itu kita lihat omsetnya dia naik enggak kuartal ini, laba bersihnya dia naik apa enggak, margin profit
valuasinya dia membesar atau mengecil. Itu yang kita lihat. Nah, itu seperti itu. Setelah kita melihat itu dan kita ketemu, oke, perusahaan ini bagus, labanya bertumbuh misalkan, neracanya sehat, utangnya nggak kegedean. Yep. Itu sudah lewat. Ya, ada satu lagi, harganya kemahalan apa enggak gitu. Nah, harganya apa enggak itu dari mana? Ada macam-macam rasio, ada PE rasio namanya. Kalau pernah dengar price to earning ratio, ada price to book value. Itu fundamental gitu, Ko Fandi. Jadi kita melihat. Yang kedua, itu namanya analisa teknikal. Analisa teknikal itu kita belajar bentuk-bentuk grafik. Kita ngelihat grafik. Grafik ada macam-macam grafik. Ada namanya candlestick, ada namanya line grafik, ada namanya bar chart, ada namanya Renko, Kagi, Ichimoku, banyak sekali gitu. Dan yang kedua, kita melihat. Karena sebetulnya analisa teknikal itu tujuannya cuma satu. Kita ngukur supply dan demand saham tersebut pada waktu itu. Kalau supply-nya lebih banyak, dalam arti kalau ada banyakan orang yang mau jual, pasti harganya turun. Tapi kalau banyakan orang yang mau beli daripada mau jual, harganya akan naik. Jadi semuanya, kalau analisa teknikal, itu kita mau berusaha menentukan, ini sekarang ini, dia ini banyakan yang beli atau banyakan yang jual gitu. Caranya dengan berbagai macam. Kita baca grafik, ada indikator-indikator yang mesti kita pelajarin, ada juga pattern-pattern gitu, seperti itu. Dan panjang sekali kalau saya mau ngomong tentang ini gitu. Ya, nggak cukup dibicarain di 1 jam ya. Cuman kelihatannya untuk investasi jangka panjang itu kelihatannya lebih ke fundamental tadi ya. Itu. Kalau yang trader lebih ke arah teknik gitu, technical. Jadi memang ada polarisasi biasanya kayak gitu. Oh, kalau orang fundamental, dia akan saya laporan keuangan, grafik itu risk gitu. Nggak ada artinya gitu buat dia, nothing gitu loh. Sedangkan orang technical, dia akan bilang, saya lihat grafik aja, percuma fundamental tuh nggak perlu di gitu. Yang penting sekarang saya pengen tahu, banyakan yang mau beli atau banyakan yang mau jual gitu. Nah, kalau saya memakai pendekatan campur, mix, Ko Fandi. Jadi, seperti contohnya begini, di Bursa Indonesia, sekarang ini kalau nggak salah, ada sekitaran 600-an mungkin perusahaan yang listing. Emiten gitu. Ya. Ya, cuman kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, dari 600 tuh paling yang bisa saya lihat dan saya beli itu paling nggak sampai 200. Paling 200 loh. Ya. Karena apa? Karena fundamental saya pakai untuk screening awal, Ko Fandi. Contohnya, yang pertama, saya nggak pernah mau beli perusahaan yang merugi. Nggak mau saya. Yang kedua, saya hanya mau beli perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa minimal, anggaplah minimal 100 miliar jumlah transaksinya per hari. Anggaplah seperti itu. Jadi kalau yang sahamnya diperjualbelikan nggak aktif, saya nggak pernah lihat gitu, dan saya nggak mau. Saham-saham perusahaan yang merugi, saya nggak mau lihat gitu. Jadi dari semuanya itu saya tetap pakai fundamental. Tapi kalau kita hanya pakai fundamental aja, kita menentukan saham perusahaan yang bagus ini, terus kita beli. Kalau kita nggak lihat teknikalnya, kalau kita nggak lihat supply and demand-nya, kadang-kadang nunggunya lama banget, nggak bergerak gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya screening awal dengan itu, tapi saya pada waktu saya masuk, saya pakainya technical. Jadi saya berharapnya, jadi saya berharapnya begitu saya masuk ya dia cepat jalan, antara dia jalan naik atau dia nggak naik gitu. Begitu, Ko Fandi. Oke, nah ini mungkin teman-teman yang ada pada saat ini pengen tahu nih, gitu ya. Semoga Bro Philip juga bersedia untuk cerita. Apakah yang ini mungkin pertanyaan yang paling penting ya, gitu. Setelah 12 tahun ini, ketika sekarang ini Maret April kemarin rugi nggak, gitu? Ketika saham-saham pada rontok. Ya, jadi begini, Ko Fandi. Ini saya apa adanya bilang ya. Analisa teknikal itu benar-benar works. Tapi ya memang kita harus tahu caranya. Dan ya setiap orang tuh punya metode berbeda-beda, Ko Fandi. Saya tidak bilang saya satu-satunya yang paling pinter trading saham. Enggak. Banyak orang yang berhasil. Banyak orang yang sukses.
Tapi satu persamaannya, selalu perlu kerja keras, selalu perlu trial and error, ada trading journal kita isi, selalu. Nah, setiap orang punya metode beda-beda. Saya punya metode saya sendiri, dan saya dengan analisa teknikal, kita bisa melihat pada waktu IHSG itu mau jatuh, gitu. Jadi, per akhir tahun kemarin, bulan-bulan Desember, bulan-bulan akhir tahun November, Desember, Januari, itu saya udah nggak punya barang. Jadi kalau kita ngomong sebagai trader, saham itu betulnya barang untuk saya. Seperti kalau kita buka toko, kita punya stok kan barang. Nah, saham itu barang dagangan saya. Pada waktu itu, saya udah jual barang saya semua. Sehingga pada waktu, kalau saya nggak salah, bulan-bulan Januari itu, saya 90% cash. 10% aja saya pegang. Gitu. Sebelum kita lanjut, apakah ada tanda-tanda bahwa IHSG akan rontok sehingga Bro Philip akhirnya tidak ini? Contoh kasih clue dong. Kira-kira kalau mau rontok itu apa aja? Nah itu dah dia. Itu jadi saya benar-benar harus melihat teknikalnya, Ko Fandi. Dan itu susah sekali untuk dijelaskan gitu, karena apa susah ya? Dijelaskan itu berarti tidak bisa diukur, tidak ada faktor-faktor. Kalau ada. Tapi kalau susah dijelaskan, kenapa lebih banyak ke intuisi atau sebenarnya angka-angkanya udah pasti gitu? Sebetulnya saya nggak tahu gini. Sebetulnya saya nggak tahu bahwa IHSG bakalan turun 30%. Saya nggak tahu. Ya. Yang saya tahu adalah pada waktu itu IHSG itu lemah dan dia punya potensi untuk turun banyak gitu. Saya nggak tahu dia akan turun berapa banyak, tapi yang saya tahu adalah kemungkinannya dia turun setelah ini lebih gede daripada kemungkinan dia mau naik. Jadi saya keluar gitu, dan barang-barang saya itu jadi kalau di analisa teknikal tuh mungkin kalau teman-teman ada yang pernah baca itu ada namanya level support dan namanya level resistance. Level support adalah level harga di mana pembeli itu lebih banyak daripada yang mau jual, sehingga setiap kali harga itu turun ke level harga itu dia mental gitu. Nah pada waktu IHSG itu mau turun, itu barang-barang saya ini tembus support gitu. Nah kalau tembus support ya pastinya tekanan tinggi gitu. Sehingga ya saya punya rule, kalau saya punya kriteria, kalau misalkan support tembus ya saya out gitu. Jadi saya kejual gitu, Ko Fandi. Jadi dalam pemilihan sebuah saham itu, Ko Fandi, mungkin saya perlu tambahkan adalah kita harus punya kriteria sebetulnya. Namanya sebetulnya. Jadi contohnya gini, misalkan kriteria saya, pada waktu saya mau beli, saya ada kriteria yang saya cari. Pertama, perusahaan itu harus untung. Kedua, untuk kuartal itu harus naik dari kuartal tahun lalu. Yang ketiga, bisa profit marginnya membesar. Terus yang keempat, misalkan secara teknikal apa? Misalkan tembus resisten misalkan atau. Pokoknya ada beberapa kriteria. Kalau kriteria itu dipenuhi semua, saya beli, saya masuk. Gitu misalkan. Keluar juga sama, Ko Fandi. Jual juga sama. Jadi kita bukan beli berdasarkan, si A ngomong saham A, B, C, D mau dinaikin sama bandar. Jadi sekarang beli. Enggak kayak gitu. Atau baca di koran ini rekomendasi ini A, B, C, D harga segini. Enggak seperti itu. Karena kalau begitu berarti kita menggantungkan skill kita kepada orang lain kan gitu kan? Iya. Kalau enggak itu gimana? Kalau enggak ada koran itu gimana? Atau kalau enggak ada forum itu gimana? Bingung dong mau beli apa kan gitu kan? Jadi justru itulah yang harus dicari itu kalau mau trading saham itu adalah itu. Kriteria apa yang kita butuhkan untuk kita beli? Beli ada kriterianya, jual juga ada kriterianya. Kapan kita jual itu? Bukan berdasarkan profit. Oh, saya sudah untung segini-segini juta, cukup dah jual. Tidak seperti itu. Ada kriterianya. Kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, saya out gitu. Jadi tanpa saya sadari,
Dengan saya mengikuti kriteria saya untuk jual, ya saya akhirnya nggak punya barang gitu. Dan pada waktu itu ya IHSG-nya turun gitu. Jadi dari 2008 kalau saya hitung, kita itu ada crash yang double digit penurunannya, itu ada 4 kali. 2008, 2013, 2015, 2018. Itu saya yang kena 2008 aja, pada waktu baru belajar. 2013, 15, sama 18 saya berhasil lah menghindarinya. 2015 saya minus 1 tahun. Tapi 2015 itu IHSG kalau nggak salah waktu itu minus 12%, saya minus 5% kalau nggak salah pada waktu itu. Gitu, Pak Pandi. Iya, iya, oke. Jadi bagi teman-teman yang seringkali atau termasuk saya juga nih, seringkali menganggap saham itu sebagai main saham gitu ya, atau segini seperti orang main judi gitu ya. Oke, pasang di sini begitu sampai selesai ya udah tarik gitu, atau loss sampai segini tarik. Ternyata tidak sesimpel itu, bahwa akan ada analisa perhitungan yang sangat-sangat cermat gitu ya, tidak hanya sekedar juga kata-kata orang gitu ya, ini beli, atau sekedar masalah baca berita juga gitu ya, seperti itu. Tapi kita sendiri juga punya prinsip, dan itu tidak mudah gitu ya, belajarnya juga lumayan lama, seperti itu ya Bro Philip ya. Oke, sekarang yang saya tanyakan kembali lagi ke ini, masalah full time saham gitu ya. Maksudnya gini, saya berandai-andai nih gitu, mungkin teman-teman juga berandai-andai, kira-kira berapa banyak uang yang diputer atau yang diinvestasikan di saham sehingga akhirnya bisa lulus sebagai full time gitu ya, gitu. Soalnya kalau menurut saya hitungannya, kalau misalnya untuk kita bisa hidup katakanlah berapa 20 juta sebulan gitu, berarti yang diputar mungkin harus ratusan juta kan gitu. Atau misalnya kalau kita mau 100 juta berarti harus miliaran atau puluhan miliar yang diputar. Nah itu gimana perhitungan dari Bro Philip? Iya, jadi kita mesti on the same page dulu, dalam arti berapa sih yang bisa diharapkan return dari saham ini, kan gitu ya. Saham ini beda dengan produk investasi yang lain, Ko Fandi. Ya. Kita mesti ngerti bahwa aset itu ada dua, Ko Fandi. Yang pertama real asset. Real asset itu contohnya properti, contohnya. Logam mulia itu real asset. Orang ada painting itu real asset. Yang kedua itu ada namanya paper asset. Paper asset itu contohnya deposito, saham, obligasi, suku, dan ada juga currency, commodities, itu juga paper asset. Nah, yang harus kita bedakan antara dua ini yang sering rancu, yaitu saham dengan forex atau commodities, contohnya gold atau oil, yang ditradingkan secara elektronik. Ini beda. Karena bedanya itu gini, bedanya adalah forex, oil, dan komoditis lainnya itu diperdagangkan namanya secara berjangka, futures. Dia trading kontrak, yang ditradingkan itu kontrak, bukan fisik barangnya. Nah, bedanya adalah kalau kita beli saham, misalkan kita beli saham Astra, gitu ya. Misalkan kita beli saham Astra seharga 100 juta rupiah, anggaplah seperti itu. Nggak bisa kita harus bayar, kasih uang 100 juta gitu, which is normal lah, semua orang juga begitu. Kalau kita tradingnya forex atau oil atau gold, itu beda. Bedanya bagaimana? Bedanya seperti ini. Bedanya, saya kasih contoh aja yang gampang ya. Anggaplah kita trading US dollar terhadap Indonesian rupiah, gitu ya, biar gampang. Kalau kita berpikir, setelah kita analisa, kita berpikir bahwa US dollar bakalan naik nih ke depannya. Dalam waktu 1 bulan ke depan, perkiraan saya US dollar akan naik. Gitu ya. Sekarang US dollar terhadap rupiah itu 15.000 rupiah. Gitu ya. Anggaplah kita berpikir, dia mungkin bisa naik mungkin 10% lah dalam waktu, anggaplah mungkin 10% nggak bisa. Anggaplah dia naik 2% lah. 15.000 kali 2%, 300 rupiah. Nah, kalau misalkan kita beli di futures, nggak bisa kita beli, saya mau invest, berapa mau invest? Saya mau invest $10. Itu nggak bisa, karena
mereka ada minimumnya itu per lot, satu lot itu 100.000 US dollar kalau standar lot gitu ya. 100.000 US dollar kalau kita beli beneran berarti kita harus mengeluarkan uang 1,5 miliar, bener ya? Tapi kalau kita trading di forex itu kita tidak perlu mengeluarkan uang 1,5 miliar, kita cukup mengeluarkan uang bahkan bisa cuma 15 juta aja. Tapi kita bisa mengontrol barang 100.000 US dollar. Nah, kalau perkiraan kita benar, gitu ya, anggaplah sekarang 100.000 US dollar, anggaplah dia naik 300 rupiah. Berarti karena kita punya 100.000, berarti dari 300 rupiah per dolar, berarti untungnya kita berapa? 30 juta. Benar ya? Padahal modalnya kita cuma 15 juta, jadi kita untung berapa? 200%. Gitu. Nah, saham tuh nggak begitu, gitu. Saham kenaikannya juga paling banter kenaikannya sih, kalau saham-saham blue chip, LQ45, paling banter dalam satu hari dia bisa naik 5%, paling banter. Dan itu pun tidak setiap hari, gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, ada soalnya teman saya menanyakan, dan dia berpikir, berasumsi bahwa trading saham itu untung bisa 10-20% satu bulan. Saya bilang, ya saya nggak tahu ya, tapi saya belum pernah mengalami itu, gitu loh. Dan saya sudah trading ini 12 tahun, gitu. Menurut saya, yang paling realistis untuk dipikir adalah trading saham ini, menurut saya bukanlah seperti kerjaan buka toko, yang setiap hari dapat uang. Tapi dia kayak seperti project gitu. Kalau saya selalu memikirkannya per tahun, dalam 1 tahun saya bisa terus dapat positif gitu. Ya. Gitu. Nah, anggaplah sekarang kita berpikir yang paling realistis. 1 tahun, anggaplah kita bisa berhasil 20% per tahun. Gitu, Pok. 20% kalau kita sekarang living expense biaya hidup 20 juta per bulan, berarti kan 240 juta per tahun. Ya. Kan gitu ya. Berarti kita perlu 2 miliar untuk modalnya. Kalau kita bisa konsisten dapat 20% terus setahun, kita modal 2M, ya kita bisa merdeka financially. Kita bisa trading. Karena memang maksudnya saya bilang trading saham itu one of the best job sih menurut saya. Karena yang pertama, kita bisa kerja dari mana aja. Tinggal modal laptop, ada sambungan internet, saya bisa melakukannya. Yang kedua, saya bisa trading apa aja, karena prinsipnya sama. Mau trading saham Indonesia, mau trading saham Australia, Jepang, US, semua. Sekarang saya trading apa aja. Saya trading US, saya trading Indo, saya trading commodities, saya trading forex. Karena sama aja, prinsipnya semuanya sama gitu. Dan yang ketiga, ya seperti Kofandi tahu, kita nggak perlu ada pegawai, kita nggak ada kemungkinan di hutang nggak dibayar sama orang. Jadi ya very very good lah. Nah, sesuatu hal yang seperti ini pasti perlu kerja keras untuk bisa berhasil. Nggak ada kan yang gampang, enak tapi gampang, kan nggak ada. Enak, sulit. Kalau enak gampang, semua orang pasti masuk ke sini dan akhirnya jadi nggak enak. Itu sih. Oke. Nah, sekarang gini, dengan adanya dan saya perlu jelaskan juga ya bahwa Bro Philip ini juga bukan bukan perusahaan investasi gitu ya. Jadi makanya kenapa saya aman gitu dengan Bro Philip. Saya nggak jualan apa-apa. Nah, karena di sini saya yakin juga ada banyak teman-teman untuk ini pengen tahu nih sebenarnya seperti apa. Jadi kalau rata-rata IG live gitu, Instagram live itu biasanya mengajak orang dari teman-teman venture, dari teman-teman future, dari teman-teman investasi gitu ya. Ujung-ujungnya nanti mungkin promo gitu ya. Karena yang saya tahu bahwa Bro Philip ini adalah seorang pemain solo dan tidak membuka untuk umum gitu ya investasinya seperti itu. Nah, itu kenapa kok saya merasa aman dan kita juga merasa aman bahwa tidak ada kepentingan, dan ketika Bro Philip berjuang untuk kepentingan pribadinya dan ternyata cukup tuh ya, atau malah bisa invest, bisa punya ini dan itu gitu ya. Tapi mungkin saya potong dulu sebentar. Nggak apa-apa. Jadi tentunya proses saya mulai ini dari nol, Kofandi.
Benar-benar seperti yang saya bilang pada waktu yang saya cerita tadi, saya modal awal 100 juta itu, Ya. saya itu pada awalnya gagal selama 6 bulan kok, berhasil gitu. Sampai 100 juta itu sisa 20 juta pada waktu itu. Ini nah ini story yang belum diceritakan sih. Ya, Saya pikir ini 100 juta waktu 2008 itu lagi kalau dasar floating jurang, loss, ternyata. floating loss itu kita punya barangnya, terus barangnya balik lagi gitu ya, itu floating loss. Tapi saya pada waktu itu cut loss, benar-benar kan. Jadi waktu 100 tinggal 20 gitu. Nah, jadi tadi asumsinya kan 100 ada di dasar jurang, habis itu rebound lagi. Ternyata iya, jadi bayangkan pada waktu itu saya merintis tambak gagal, merintis ini gagal. Maksudnya apa yang membuat Bro Philip bertahan? Nah itu dah saya 20 juta ini kenapa kok akhirnya? Iya, pada waktu itu saya berpikir gini, Kofandi, karena jujur ya, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, pekerjaan sebagai trader saham itu nggak terlalu bisa dibanggakan, Kofandi. Bukan populer gitu ya? Karena jujur aja pandangan orang Indonesia terhadap saham itu nggak terlalu bagus, gitu loh. Sehingga ada banyak kalau apa kerjaan apa itu, gitu kan. Terutama orang-orang yang sudah berumur kan begitu kan. Saya berpikir pada waktu itu, pada waktu saya sampai rugi segitu banyak dan saya sisa 20 juta itu, saya cuma berpikir ini bahwa sebetulnya bisa nggak sih ini diprediksi gitu. Apakah ini random aja, dia mau naik-naik aja, dia mau turun-turun aja, nggak ada yang bisa tahu kapan naik, kapan turun. Saya harus jujur terhadap diri saya sendiri pada waktu saya bilang, meskipun saya sudah rugi banyak, kalau memang ini gambling, nggak bisa diprediksi, mendingan aku stop. Saya pada waktu itu bilang begitu. Udah hampir menyerah ya sebenarnya ya? Iya, jadi saya pada waktu itu paper trade gitu, Kofandi. Paper trade itu nggak pakai uang. Jadi saya hanya catat gitu. Saya ikutin marketnya, saya lihat, saya bikin kalau misalkan ini saya beli misalkan. Saya pura-pura beli, saya tulis beli. Kayak dummy dan simulasi ya, gitu ya. Kalau sekarang bisa paper trade, kalau dulu belum bisa. Saya paper trade. Dulu masih manual ya. Saya paper trade itu selama 2 bulan. Setelah saya itu banyak, saya paper trade selama 2 bulan untuk saya tahu bisa nggak sih diprediksi. Nah setelah saya melihat ternyata bisa ini, harusnya bisa ini gitu. Baru pada waktu itu saya punya mobil, saya jual mobil saya. Saya jual mobil saya dan saya beli mobil baru dengan DP yang paling kecil supaya ada susuk, ada kembaliannya. Itu yang saya pakai untuk modal. Saya start pada waktu itu dari 20 juta plus lagi 60 juta. Jadi balik ke 80 juta. Start saya awal. Itu tahun 2008. Kalau nggak salah bulan Agustus atau September pada waktu itu saya start. Dan yang puji Tuhan memang pada waktu itu bottom. Oktober dia bottomnya. Gitu. Nah pada waktu itu ya sejak saat itu sampai sekarang ya saya udah nggak pernah jeblok lagi kayak dulu. Tentu tapi tetap belajar. Bukan berarti sejak 2009 tuh wah udah pinter gitu. Enggak ada seperti itu. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Saya tetap baca buku. Saya tetap revise. Kenapa kok saya rugi misalkan? Kenapa kok saya misalkan jualnya kecepatan? Apa yang bisa dievaluasi? Apa yang bisa diperbaiki? Ditweak lagi. Yang kayak gitu itu kerjaan gitu loh. Nggak bisa kita mengharapkan instan gitu, nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ya contohnya sekarang ya, memang sekarang masa pandemi COVID seperti gini, semua kerjaan terefek. Saya juga punya kerjaan lain selain trading, tapi saya nggak ngurusin karena saya full time di sini. Saya juga tidak mengambil gaji atau tidak mengambil apa-apa keuntungan dari sana. Saya juga mengalaminya gitu. Cuman trading ini satu-satunya yang bukan satu-satunya, salah satu yang kita tetap bisa survive begitu. Nah, yang seperti ini nih yang ada banyak sehingga banyak orang yang sekarang karena tokonya sepi, karena kerjaannya ini cari duit di saham dah, jual cepet, cari untung-untung. Nah, itu yang saya pingin meluruskan sih sebetulnya kalau menurut saya. Saya tidak memungkiri bahwa trading saham itu pekerjaan yang sangat-sangat menjanjikan. Cuman yang seperti saya bilang perlu waktu gitu. Kalau sekarang mau coba silakan, bagus. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu berharap keuntungan finansial di waktu dekat.
gitu. Yep. Paling tidak pakailah waktu ini untuk belajar, kan work from home nih. Sekarang coba belajar, buka akun sekuritas silakan, coba, tapi Apapun coba ya. dengan jumlah yang kecil sehingga kalau rugi itu tidak menyakiti atau tidak membuat kita kesusahan secara finansial gitu. Poinnya bukan jumlah uangnya, poinnya adalah konsistensi gitu. Kalau kita sudah bisa konsisten setiap bulan misalkan untung, nggak usah dah ngomong untung berapa. Tapi kalau untung tinggal ditambah aja modalnya kan gitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah modalnya dicemplungin semua, beli terus habis itu nyangkut cut loss, itu jadinya kita nggak sampai kepada tujuan kita yang awalnya kita mau cari pengganti penghasilan, malahan jadinya pengeluaran tambahan jadinya kan gitu ya. Ya. Nah, gitu. Nah, Itu waktu sih. kemarin yang kita ngobrol-ngobrol itu, salah satu keunikan Bro Philip adalah justru malah hanya belajar mempercayai analisa diri sendiri dan tidak tidak baca berita gitu ya, tidak baca berita, tidak ikut-ikutan grup gitu ya. Nah, itu justru unik gitu ya, karena rata-rata orang-orang kan mikirnya loh ya kita harus baca berita dong. Ini ketika ini dijual, nah itu gimana Bro Philip? Mungkin bisa dijelaskan. Ya ini semua kembali lagi, ini semua kembali dari experience kok Fandi. Makanya betapa pentingnya pengalaman, betapa pentingnya kita itu mencoba. Makanya Pak, kalau sekarang teman-teman mau coba, silakan masuk gitu. Kalau nggak masuk, ini saat yang tepat untuk mencoba gitu ya. Nah, dari bertahun-tahun saya nyoba itu ada aja kok Fandi, di mana saya rugi. Jangan berpikir bahwa saya selalu untung pada waktu itu. Memang secara 1 tahun saya untung, tapi ada juga big loss. Gitu. Nah, pada waktu big loss itu penyebabnya apa? Itu saya ingat. Nah, salah satunya itu ini. Jadi pada waktu itu sempat saya itu mempercayai riset. Jadi kalau teman-teman yang join sekuritas, biasanya mereka broker sekuritas akan kirim riset dari sekuritas. Baik ini, baik itu, targetnya segini. Pada waktu itu saya ingat banget. Waktu itu tahun 2012. Nah ini kalau pengalaman yang pahit ya Kofandi, kita itu ingat. Selalu gitu. teringat ya. Karena sakit gitu loh. Pada waktu kita rugi, itu sakitnya luar biasa gitu. Jadi kita ingat sampai tahunnya, sampai barangnya, sampai harganya berapa, saya ingat gitu. Pada waktu itu saya ingat banget. Itu waktu itu yang mengeluarkan riset tuh si AMB Sekuritas waktu itu. Dia mengeluarkan riset tentang ada satu perusahaan namanya Borneo Lumbung Energi. Sekarang udah nggak ada. Nah, kodenya WRN gitu. Pada waktu itu. Dia itu usahanya batu bara. Tapi batu bara yang bukan batu bara biasa, tapi batu bara coking coal namanya. Batu bara ini dipakai untuk steel industri. Dan dia bilang ini bagus banget. Gitu. Ini bagus banget. Pada waktu itu dia tradingnya di harga 1.700 kalau saya nggak salah. Dia bilang targetnya itu 3.000. Wah gede dong. Gitu. Mereka dengan semua fancy words kan, mereka ada banyak maksudnya ya orang pinter lah dengan berbagai macam ini ya gelar penjelasan dan itu ya kata-kata marketing ya. Ya jadinya oke, saya beli gitu. Benar, begitu saya beli turunlah dia. Saya diam, saya tenang aja gitu kan, karena saya pikir ya ini prospeknya bagus loh, batu bara loh, gini gitu. Dan dia turun terus Kofandi sampai saya jual itu 1.300. Saya rugi 30% mungkin pada waktu itu. Yang pertama, itu perusahaan sekarang delisting, bangkrut. Sudah tidak ada di list ya. Jadi kalau pada waktu itu tuh saya nggak jual, saya nggak cut loss di harga itu, sekarang ya buntung, nggak ada apa gitu. Itu yang pertama. Tak ulangi lagi kedua kali. Saya berpikir pada waktu itu, perusahaan ecek-ecek soalnya, Borneo. Yang kedua, perusahaannya United Tractor, tahu kan? Anak perusahaan Tra ini. Perusahaan bagus. UNTR. UNTR. Bagus lah ini, nggak mungkin lah ini kayak gitu, saya pikir gitu kan. Pada waktu itu, risetnya mengatakan target harganya 33.000, saya waktu itu beli di 26.000 waktu itu. Dan bener lah, saya beli, sama ceritanya dengan Borneo yang tadi turun. Tapi saya tetap berpikir dalam hati saya coba cari berita. Bagus beritanya. Tetap saya pegang. Sampai berapa lama saya pegang Kufandi? Mungkin 3 tahun mungkin saya pegang barang itu. UNTR. Akhirnya bagaimana? Dari 26.000 cut loss 12.000, 50%. Dan itu 3 tahun. Nah, jadi itu jadi satu
pengalaman untuk saya. Kok bisa ya? Saya nggak bilang mereka bohong, tidak. Tapi yang saya pikir adalah saya nggak boleh menggantungkan diri saya, keputusan saya kepada idenya orang lain. Karena apa? Karena saya bingung pada waktu barang itu turun, saya kan nggak bisa nanya dia, ini turun, mau diapain? Nggak bisa. Saya harus ngambil keputusan sendiri kan, mau dijual atau di hold ini. Nggak bisa saya tanya dia sudah ngeluarin riset, gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau bisa jangan mengambil keputusan karena riset, karena rekomendasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah berita. Diberitakan ini akan mendapatkan proyek saham perusahaan ABC akan mendapatkan proyek begini misalkan. Jadi begini Ko Fandi, di market, di pasar yang bisa menggerakkan harga saham itu adalah permintaan yang besar, permintaan yang gede. Kayak kita ini yang modal-modal cuma segini ini nggak bisa gerakin market, nggak bisa gerakin harga. Tapi yang bisa menggerakkan harga adalah contohnya reksadana saham, contohnya dana pensiun, contohnya. Yang ketiga manajer investasi asing, contohnya begitu. Mereka itulah yang bisa menggerakkan. Kenapa? Karena contoh saja satu reksadana, anggaplah reksadana Schroder dana prestasi. Dana kelolaannya berapa? 4 triliun. Kalau dia mau masuk Astra 10% aja, itu berarti 400 miliar. Gitu loh. Dana segitu gede, ini baru satu reksadana loh. Kalau dia memutuskan untuk masuk, baru harga itu bisa naik. Karena ada demand segitu banyaknya. Nah, sekarang kita sama-sama logika aja. Kalau misalkan saya sebagai manajer investasinya Schroder, punya dana kelolaan 4 triliun. Saya mau masuk saham ABCD 400 miliar. Saya tahu, apakah kira-kira saya akan keluar-keluar di koran bilang bahwa saham ABCD bagus, silakan beli. Kan pasti enggak. Semua orang akan nyerbu saham ABCD. Jadinya kita rebutan. Saya menambah demand dari semua orang ini kan. Apa yang saya lakukan kalau saya mau masuk? Pasti saya diam-diam aja. Kalau perlu, saya bilang negatif tentang saham ABCD. Supaya semua orang ini jual. Saya yang ngambil, kan gitu. Saya ngambil pelan-pelan. Karena kuota pelan-pelan. harian terbatas ya. Jadi kita Iya, karena harus rebutan itu ya. Iya, dalam satu hari saham itu perdagangannya terbatas ya kuotanya. Kalau 400 miliar itu bisa membangun posisi 400 miliar itu kita nggak bisa beli setiap hari, itu nggak bisa begitu. Biasanya mereka yang mereka akan lakukan adalah beli begitu harganya naik banyak, mereka jual sebagian supaya harganya turun lagi. Karena kalau habis itu beli lagi. Akhirnya dia average-nya kan jadinya tinggi. Jadi yang dia lakukan adalah anggaplah 400 miliar, yang dia lakukan adalah misalkan dia masuk 100 M, habis itu harganya naik banyak, dia akan lihat, dia akan keluarin 50 misalkan, supaya harganya turun lagi. Nanti baru masuk lagi 100, pokoknya akumulasi gitu dia modelnya. Gitu. Nah jadinya saya berpikir, percuma lah saya baca news. Yang penting saya melihat dan dengan analisa teknikal supply and demand pada waktu itu bagaimana, itu bisa kelihatan sebetulnya. Gitu. Gitu. Oke, sementara teman-teman ini waktu kita akan apa ya? Kita akan terpengaruh dan ini ada satu lagi. Pernah juga pada waktu kita baca news, kita punya pendapat kan. Kita punya pendapat. Kayaknya nih, ini bakalan bagus nih. Kayaknya nih, IHSG bakalan gini nih. Kayaknya. Dan kita ngomong kepada semua orang, kepada teman-teman misalkan. Ditanya saham apa yang bagus? ABCD, beli. Kita juga punya saham ABCD. Pada waktu ternyata saham ABCD ini turun, kita itu kadang punya ego gitu loh, Ko Fandi. Kita nggak merasa, kita bilang bahwa market ini yang salah, kita yang benar. Jadinya bukannya kita penyangkalan diri ya, ada denial. Nggak mungkin, goblok ini semuanya nih, saya yang benar. Akhirnya nyangkut akhirnya. Kita pegang, harganya turun. Dan itu pengalaman pribadi juga yang membuat saya akhirnya jangan melakukan seperti itu. Makanya saya berusaha untuk selalu fleksibel dan saya nggak pernah bilang ke orang saham ini bagus, saham itu bagus gitu. Karena saya nggak mau punya persepsi dalam pikiran saya bahwa ini gini gitu loh. Jadi saya nggak mau punya ego itu lagi. Saya benar-benar
pendekatan saya terhadap market itu respon. Saya melihat demandnya di mana, demandnya di saya masuk di situ gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lebih tajam lagi nih, gitu. Jadi di satu sisi, Bro Philip, sebentar, sebelum itu kita punya waktu tinggal 10 menit ya kira-kira ya. Setelah ini mungkin nanti kita lanjut sesi kedua pastinya ya. Karena ngomongin ini nggak mungkin ini. Jadi nanti Bro Philip juga. Memang. Nah, sekarang kita kembali ke masalah yang tadi. Di satu sisi Bro Philip ngomong harus tidak boleh lihat berita, tidak boleh lihat gini gitu ya. Tapi kadang-kadang kenyataan kan kita baca koran atau misalnya kita baca berita di media sosial gitu ya. Belum lagi teman-teman yang tahu kita ini bergelutnya di bidang saham gitu, misalnya ada apa gitu ya, terus lu nggak jual, kenapa lu nggak jual? Jual aja punya lu. Ini lu beri berapa? Gitu. Nah, itu yang terus belum lagi misalnya dengar bahwa salah satunya kan Warren Buffett ya yang menjadi salah seorang yang sakti di bidang icon gitu di bidang saham gitu. Dan Warren Buffett pun akhir-akhir ini itu kan sempat menarik semua simpanannya di saham ya. Terus akhirnya sekarang benar-benar punya tunai dan belum ada rencana untuk dalam waktu dekat untuk membelanjakan lagi. Nah, hal seperti ini kan juga nggak didengerin gitu, atau didengerin tapi sepintas saja gitu ya. Soalnya saya kalau boleh simpulkan, kalau orang yang emosian itu rasanya nggak, atau orang yang sumbu pendek gitu, itu rasanya nggak bakat invest saham ya. Atau orang yang mendua hati, terombang ambing ya seperti itu ya. Atau Bro Philip gitu, gimana? Jadi gini, mungkin saya perlu koreksi ya. Baca koran boleh, baca koran boleh. Punya rule soalnya, saya punya rule, nggak apply terhadap everyone. Tapi yang saya bilang jangan mendasarkan keputusan investasi berdasarkan berita koran. Ya, itu. Kalau saya. Yang saya bilang tadi, setiap orang punya metode beda-beda, gitu kan. Mungkin ada orang lain yang metodenya berdasarkan koran, saya nggak tahu, saya belum pernah ketemu. Tapi kalau saya metodenya, saya benar-benar shutdown. Saya nggak mau ada ide, karena menurut saya grafik aja cukup. Laporan keuangan dengan grafik cukup untuk saya gitu. Saya nggak perlu masuk online lagi. Karena pada waktu yang gede-gede itu masuk, pasti mereka akan kelihatan gitu. Kalau saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang perlu saya koreksi Warren Buffett. Buffett memang sekarang cash-nya banyak gitu. Bukan berarti dia nggak punya barang. Dia punya barang. Oh, masih punya barang ya. Dia punya Coca-Cola masih. Yang dibuang dia itu saham airlines. Gitu. Cuman memang dia bilang biasanya pada waktu crash, Warren Buffett bilang dia itu seperti anak kecil di toko candy karena begitu banyak pilihan. Tapi sekarang dia bilang menurut dia pandemi ini berbeda gitu. Ini berbeda. Jadi dia nggak bisa ngitung harga wajarnya saham-saham gitu. Cuman gini, kita mesti ngerti bahwa Warren Buffett sama kita itu beda. Caranya dia belum tentu kita bisa terapkan. Kenapa? Yang pertama, dia itu sabar banget nunggunya. Dan dia itu nggak perlu income. Gitu loh. Dia bisa nunggu lama, meskipun itu floating loss, dia bisa pegang lama banget. Dan nggak apa-apa. Tentu barang maksudnya sebuah saham perusahaan kalau dipegang lama gitu ya, asalkan perusahaan itu bagus ya lama-lama naik juga kan gitu. Tapi kalau kita yang nggak punya uang seperti Warren Buffett nggak bisa melakukan itu karena dana kita terbatas. Begitu kita beli sesuatu, kita mau dia cepat naik. Kalau nggak naik-naik, wah lambat kita. Slow moving kalau kita toko kan, stoknya nggak bisa berkembang, nggak jadi duit ini gitu kan. Nah gitu, Ko Fandi, kalau menurut saya itu. Nah tadi kesimpulan saya, yang tadi benar nggak kira-kira orang yang emosian, orang yang pastilah itu nggak bakat gitu ya investasi saham. Kalau ada satu karakteristik ya Ko Fandi dari seorang trader yang saya sadari mungkin ya, satu karakteristik yang paling penting itu sabar. Sabar bukan berarti nggak pernah marah-marah, bukan. Sabar itu sabar menunggu. Contohnya gini, contoh trader itu menunggu sampai semua faktor itu mendukung, Ko Fandi. Jadi kalau saya ibaratkan tuh gini, kayak seekor singa pada waktu dia mau ngejar gerombolan rusa. Kan dia itu bukan ngejar
kanan kiri kan nggak gitu. Yap. Pasti dia akan Yap. ngejar satu aja kan. Hmm. Satu kan yang dikejar. Dan dia itu nggak langsung begitu dia lihat rusa langsung diterjang kan nggak gitu. Dia mengendap-endap dulu, nunggu. Observasi dulu gitu ya. Dia ngelihat yang mana yang paling lemah kan gitu kan. Ditunggu sampai detiknya yang benar baru dia keluar. Detiknya itu kapan? Ada waktu semuanya itu inline. Semua faktor itu mendukung. Baru waktu itu dia masuk kan gitu. Trading tuh juga kayak gitu. Kalau trading. Karena trading timing yang tepat gitu. Fandi. Gitu. Jadi kita mesti timing yang tepat gitu. Belum waktunya nunggu gitu. Oke, jadi memang timing yang tepat itu juga salah satu kata kunci juga ya. Jadi waktu dulu misalnya Bro Philip waktu itu nyemplungnya di saat yang tidak tepat, mungkin juga akhirnya nggak berakhir seperti sekarang ya, gitu atau bukan gitu. Bukan itu. Waktu yang tepat adalah waktu di mana semuanya mendukung, Fandi. Gitu. Jadi setiap saham, perusahaan-perusahaan ini naik atau turun, itu kadang-kadang juga IHSG positif itu membantu. Jadi saham itu pergerakannya itu ada trennya, Fandi. Dia bisa trennya naik, dia bisa trennya turun. Pada waktu trennya naik, akan lebih banyak saham yang naik. Pada waktu trennya turun, akan lebih banyak saham yang turun. Contohnya gini, contohnya pada waktu tren turun, dalam 1 minggu, misalkan ya, dalam 7 hari, dia pergerakannya bisa seperti ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga turun. Misalkan hari pertama turun 2%. Hari kedua turun 2%, hari ketiga turun 2%, total 6% ya. Hari keempat dia bisa naik 2%. Anggaplah seperti itu. Baru hari kelima lanjut lagi dia turun lagi 3%. Ya. Begitu. Itu kalau trennya turun. Gitu. Nah, karena kita cuma bisa beli terus jual belakangan, berarti kan kita mengharapkan harganya naik kan? Ya. Nah, pada waktu yang paling gampang sebetulnya itu adalah pada waktu IHSG itu trennya naik, itu paling gampang. Karena pada waktu itu timingnya kita itu nggak harus presisi gitu. Kadang-kadang kita bisa belinya kecepatan, belinya kelambatan nggak apa-apa, karena trennya semuanya pada naik gitu. Jadi keseret dia. Tapi kalau kayak sekarang trennya turun, presisi itu benar-benar harus presisi banget waktunya, timingnya. Beli naik di berapa keluar gitu. Kayak yang tadi perumpamaan saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga turun, hari keempat kita misalkan beli, hari keempat naik, kita keluar, hari kelima lanjut turun lagi gitu modelnya. Gitu. Timing sangat-sangat penting kalau trading ya. Kalau trading. Oke. Gini, Bro Philip, gimana kalau daripada kita terputus di tengah jalan, mending stop di sini dulu, jangan lupa save as IG Live gitu ya, IGTV itu, habis itu baru kita mulai lagi gitu. Kalau biar rekaman ini bisa direkam gitu ya, seperti itu, dan bisa masuk ke YouTube teman-teman yang ini. Jadi ini putus dulu, terus save as N dulu, di sebelah kanan kan ada N gitu, N dulu, habis itu layarnya akan blank gitu. Jadi teman-teman, kita akan sambung sesi kedua sekarang. Jadi teman-teman yang tadi sempat tanya, mohon maaf, ke scroll ke atas, nanti tolong diketik lagi ya gitu. Jadi kita selesaikan dulu. Mungkin sesi kedua kali ya. Nah, gitu ya. Oke. Terus ini jangan lupa itu ya tadi save as IGTV biar saya bisa rekam nanti. Ya. Gitu. Oke. Sekarang tekan N dulu ya. Kita ketemu di sesi yang kedua.